It's the Lazy Cat Podcast Show, featuring your host. It's the Lazy Cat. Hey, ladies and gentlemen, boys and girls. Good morning, good afternoon, and good evening wherever you are. It's your beloved Papa Kucing here. Hey. Loh, udah muncul gestarnya. Minggu lalu kebetulan nggak ada podcast show yang baru ya, soalnya Papa pengen istirahat sebentar aja. Hehe, sorting out some stuff in real life yang baru somehow kejawab di minggu ini. And don't you worry, Nam-Nams, I am doing fine and gladly better. As always, moto acara podcast ini, kita bakal random serandomnya tapi jangan bablas, otherwise bakal jadi chaotic. Now then, just wanna make sure you lovely fellows bahwa ini segmen Relax Corner loh ya, bukan interlude. Jadi kita bakal lebih liar, lebih ngegas, lebih trot lebih gitulah daripada sebelumnya. And before we jump straight ahead, let's hear a quick word from our lovely sponsors. Awoo! Hi everyone, it's the Lazy Cat here, host of It's the Lazy Cat Podcast Show. Now tell me, are you also interested in making your own podcast channel? Anchor is the best platform to do it. It's absolutely free and filled with easy-to-use recording and editing tools straight from your phone or your computer. Anchor also distributes your podcast on a variety of streaming services such as Spotify, Apple Podcasts, and many more. So what are you waiting for? Download the free Anchor app or go to anchor.fm to get started. Wah, hello and welcome back my Nam-Nams to Relax Corner episode 11. Hey! Bener-bener loh. Ya, untuk hari ini kita kebetulan ditemani oleh salah satu teman baik Papa ya, making her second debut on It's the Lazy Cat Podcast Show, the wholesome and lovely Kontra. Yo, halo Ebrinyan, good evening. Good evening Ebrinyan, I am a Kato. Halo, I wish I was a bird. I'm the Japanese Prime Minister. Halo Kontra, gimana kabarnya? Halo, ku baik-baik saja. Hai, ini kedua kalinya ya, apa Mak Kontra dibawa ke sini ya? Iya, dua kali. Yang pertama sama Mas Dante ya? Iya, di Spooky Talk 3, masa lupa? Oh tidak, tentu saja. Ini kita bahas horor-horor gitu ya. Tapi kemungkinan besar banyak yang lupa ya, atau enggak masih belum ngeh Mama Kontra ini siapa sih aslinya. So I would give you your time to introduce yourself. Monggo, advertise yourself aja Armang. Ya, Relax Corner bisa lebih liar. Ini bukan interlude kok, jadi go ahead. Ya, oke. Halo Eberinyan, it's me, Mario, your lovely mama. Halo Eberinyan, dengan Kontra di sini, virtualized researcher and media observer. Saat ini ku adalah researcher khusus sub media dan komunikasi di harunozuka.id, sekaligus study in chief, dan juga di bagian riset di purikal.id. Oke. Jadi secara nggak langsung bisa langsung kita sebut aja kalau Mak Kontra ini juga VTuber kan ya? Tentu saja. Virtualize sih, bukan VTuber. Beda gimana kalau virtualize sama VTuber? You see, kalau VTuber itu ini ada risetnya, dan aku kebetulan kayak belum mematenkan secara pasti. Terlebihnya di Indonesia kan nggak ada riset soal VTuber. Ada pun cuma kayak ya udah itu aja. Tapi yang belum dibahas di segi budaya, kalau VTuber itu menganut budaya yang dimana mereka menganonimkan diri sendiri. That's why mereka menyebut mereka atau mereka mengkomunikasikan dirinya menggunakan avatar atau gambar anime yang ada di sosial media mereka. Itu istilah umum. Tapi di sini tidak menutup kemungkinan juga kayak contoh ya, ini contoh paling gampang, Pokemon. Terus si PewDiePie kemarin bikin kayak quote on quote VTuber gitu. Kalau
VTuber kan yang asli kita nggak tahu siapa dia di belakangnya. Kalau virtualize kita tahu siapa orang aslinya. Jadi gitu. Nah, Aku ini pakai virtualize karena beberapa orang sudah kenal aku. Jadi ya udah gitu deh. Mungkin kedepannya papa juga jadinya virtualize ya, karena I mean like real life udah banyak yang tahu. I mean Ya. I feel like kurang lebih itu yang pengen dibahas di Relax Corner episode ke-11 ini. Aku pengen bahas mengenai progresnya VTuber, khususnya buat di Indonesia terlebih dahulu ya. Kalau ranah internasional mungkin terlalu luas, tapi ada beberapa perintilan yang bisa kita jadikan studi kasus atau pembahasan. Dan aku berharap dari topik ini bisa dijadikan sebagai masukan ataupun kayak wejangan lah buat teman-teman VTuber yang baru mulai juga, jadi biar ngerti. Wejangan. Itu Wijaya. Diana. Oh, arek kok. Jadi kembali lagi tadi buat jadi wejangan juga buat teman-teman yang berangkatnya mau jadi VTuber, fix VTuber harus kayak gimana, apa yang harus dipersiapkan, konsepnya seperti apa. Jadi kayak nggak sembarangan debut aja ataupun pre-debut tapi nggak muncul-muncul tapi malah ngerasain orang lain. Ups. T-spill. So hot. Ya, ini bakal jadi Relax Corner yang cukup panas ya, karena kubu per-VTuberan juga lumayan mengandung hal-hal yang menarik juga untuk dibahas. Dan aku pengen bahasnya lebih ke arah yang baik ya, bukan dalam artian kita ngejulitin, ngegibahin, tapi memang karena it happened, so what? Dan aku berharap itu nggak terjadi lagi sih. Ya, amin deh. Amin yang paling serius pokoknya. So, betul sekali. Mak Kontra, aku masih aneh loh manggil kamu Mak Kontra karena we know each other, bahkan in real life kan. Jadi I mean like Kontra is fine, Mama juga nggak apa-apa. Aduh, apa ya? Enaknya Papski manggilnya gimana nih? Kalau yang biar kesannya profesional, panggilan sayang gitu deh. Apa enaknya? Kokon aja deh, biar nggak pusing lu. Kokon dayo. Apuse. Kokon dayo. Astaga. Bener lo. Ya be. Mama tadi. Majid deh. Kontor itu juga. Ini podcast. Who cares? Podcast gitu loh. Podcast dayo. Jadi gimana? Oke, so ini kebetulan Papa juga udah mempersiapkan berbagai macam topik untuk dibahas ya. Untungnya bisa ngundang lah, tinggal ngajak toh kan bisa kan ya, ngapain sebut-sebut ngundang Iya, ngapain ya? Iya. Ngapain sih? Ya kan biar kayak sedikit profesional gitu, tapi ujung-ujungnya halah kontra lo. Halah kontra aja lo. Ya kan? Ujung-ujungnya ya halah kucing aja lo. Hah? Oh my. Kisah. Mae. Iya, berarti iseng-iseng aja nih. Kalau nggak salah katanya si Kontra bakal debut, bukan pre-debut ya, kayak semacam upgrade karakter ya, jadi 2.0 ataupun ada cara baru gitu ya. Cara baru sih. Ku spoiler ya, cara baru. Cara baru ini ya udah cara baru doang. Sisanya yang model lama ku perbaikin. Akan agak beda sama cara yang pertama karena obviously I rigged myself. I birthed myself, istilahnya gitu. Kalau termnya VTuber kalau lahir ya udah mereka ada papa mamanya, but as for me I birthed myself. Aku belajar rigging sendiri. It's so true because I don't have money. I birthed myself. Like kesannya. Yeah, I birthed myself. Oh ya, sebelum membahas mengenai self-birth. This podcast is going to hell. Yeah, this podcast SMH. Yes. Apa self-birth? Untuk si Kontra sendiri kalau nggak salah juga terima jasa commission ya kalau nggak salah untuk rigging dan desain karakter juga kah? Iya betul sekali, Bapak. Ada price range-nya nggak? Mungkin bisa langsung disebut aja di awal-awal acara. Dan nanti kita sebut lagi di akhir acara deh. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh bisa. Oh bisa. Jadi gini, price range-ku sedikit curhat aku sebenarnya karena pengalaman. I've been like in this industry for not aku bilang industri bukan, it's like in this era for like
1 or 2 years perhaps. Dari fans biasa jadi penelitinya beneran itu ku nakar-nakar price range sama kebutuhan yang ada di Indonesia sama yang di luar. So fun fact is kalau di luar negeri itu Anda akan kaget kalau melihat harga VTuber, model VTuber se-artnya, se-riggingnya itu 1.000 USD. 1.000 USD ya. 15 juta. 15 juta. Oke. Terus? Kaget nggak? Sering Jadi- ya semuanya gitu. Iya, serius. Bukannya bisa Ada yang murah cuma ya harusnya? ada yang cuma perintilan kayak artnya doang, yang art yang sudah diperintilin tuh kayak 5 juta itu ada macam-macam sih sebenarnya. Itu tergantung kamu tinggal di mana sih sebenarnya. Setelah aku lihat-lihat sama riset-riset harga pasar. Ya, so sebenarnya orang-orang bingung kenapa sih harga VTuber tuh mahal. I just realize it like now, literally. Saat ini kan aku kan multitasking sambil bikin model kedua. Widih. Itu Gila baru lu, sadar. bro. Oh my god, baru sadar model VTuber tuh mahal karena dia misah-misah sendiri, terus ngewarnainya satu-satu, sabar, kalau salah bikin lagi, ya kayak gitu deritanya. Orang biasa ya udah biasa, karena ya profesional, udah di tahap profesional. Tapi kalau pertama-tama bingung beneran, serius. Paling ngerjain sendiri kan ya kalau kerjaan buat si kontra ini. Tapi untuk di Indonesia sendiri sih, selain si kontra, let's just talk about price range. Mungkin ada teman-teman di sini kayak papa kucing kurang lebih yang tertarik mau ngerigging ataupun buat model kayak gitu-gituan. Step by step itu gimana? Jadi kan ada yang ngegambar karakter, kemudian ada yang bilang di rigging dan kemudian dan lain-lain. Itu maksudnya gimana? Gambar dulu kah atau dijadiin karakter modelnya dan lain-lain gitu? Oh iya, membahas price range. Kalau di Indonesia tuh rata-rata mereka di bawah 5 juta, 3 juta. Di bawahnya 2 juta malah di bawahnya sih. Kalau aku lihat, it's like the average. Kulihat orang-orang commission yang mulai dari dia inter sampai dia cuma terima lokalan aja. Itu 2-3 jutaan lah price range-nya. Yang paling mahal 3 juta. 2-3 juta lengkap semuanya gitu kan ya? Oke. Tapi ada yang cuma 2-3 juta itu cuma riggingnya doang. Itu yang wow gitu loh. Oke. Tapi ya karena harga berbicara, jadi ya yang ada masalah sih sebenarnya. Emang it's worth gitu. Terus prosesnya itu sebenarnya gini. As for me, I'm a rigger too, and I'm also an artist. Juga di sini tergantung kalian. Kalian mau komis sama gambarnya juga atau dikomis di artis lain terus nanti dikasih ke riggernya buat riggernya ngepecah-pecah atau gimana gitu. Nah itu pertamanya dari situ. Soalnya gambar rigging itu sama kayak orang tuh kalau ngomong motion graphic ya mirip serius. Jadi mecah semua, semata-matanya, sebola mata, shadow matanya, sebulu matanya satu-satu gitu. Bener-bener capek sih sebenarnya. Ya itu yang bikin mahalnya tuh ya mahal dicapek. Mahal dicapeknya ya. Oke. So let's talk about estimation of duration ya. Jadi seandainya Nawa itu riggernya ngegarap. Let's just say ini riggernya dulu ya, nggak pakai art ya, tapi riggernya toh. Kisarnya bisa berapa minggu selesai? Misalnya aja, based on your experience atau mungkin dari hasil riset. For me, it depends actually. For me, kalau modelnya gampang ya, sehari jadi. Tapi kalau misalnya modelnya susah, kayak model gue paling ya seminggu, 2 minggu gitu. Ada rigger, beberapa rigger lainnya ada yang sebulan. Itu tergantung experience base sama fieldnya dan lain-lain sih. Jadi ya begitulah. Nah, ini membahas mengenai kompleksitas rigging itu biasanya karena modelnya yang nggak ada aksesoris lainnya gitu kan. Kadang ada yang minta dibuat sedetail mungkin atau dibuat sekompleks mungkin gitu biar semuanya gerak gitu ta. Iya, ada yang sampai kayak gitu, ada yang sampai yang sebenarnya yang lebih sangar lagi itu ya kayak if you watch Hololive ya modelnya Inugami Korone. Ya trigger setnya banyak. Oke, nggak usah Korone deh, Pak Taka 2.0. Pak Taka 2.0 itu banyak trigger setnya, itu yang bikin mahal. Terus sama expression change-nya juga. Jadi riggingnya itu sebenarnya proses nganimasiin
Tapi ada codingnya tipis-tipis lah gitu. I see. Nah, untuk Kontra sendiri, untuk price range-nya, both riggingnya sendiri ada kayak semacam price range rigging yang biasa, medium, expert, super sexy, stylish style gitu, ada nggak? Buset, enggak, aku sederhana aja karena aku masih baru-baru juga. Ada istilah namanya tier 1, tier 2. Oh, sebutnya tier ya. Aku terlanjur pakai sebutannya stylenya Devil May Cry tadi. Oke, tier 1, tier 2. Itu bisa dijelasin nggak kayak gimana gambarannya? Luaran maksudnya, jangan baju beneran ya. I know what you're thinking there. I don't know what I'm thinking. Oh, aku baru nggak. Yang bener-bener loh. If you didn't point that out, aku gak bakal tahu. Oh, okay. Naruhodo, hi, have a nice day. Hai. Ya nggak apa-apa. Jadi Hey. price range-nya itu sebenarnya yang tier 1 cuma di bawah 1 juta, kalau tier 2 udah di bawah 2 juta. Udah nggak mahal. Kalau plus nge-commish art? Ya itu mahal, 2 juta pas. 2 juta pas, oke. Tuh teman-teman, buat yang tertarik mau ngebuat commish art ataupun rigging model untuk VTuber kalian, atau mungkin untuk keperluan yang lainnya, misalnya bisa langsung ke Mak Kontra, bisa dicek di Nah, aku lupa. Oh ini. ayamkontra.card r-nya 2.co. Oke. Oh, pakai website card ya. Oke, sip, mantap lah. Hey, so we have a couple of questions. Aslinya kita udah lumayan dibahas lumayan lebar juga ya di awal introduction kita tadi. Let's talk about how VTuber started, bahkan di Indonesia sendiri ya. Jadi I would say that mendadak boomingnya kan somehow 2020-ish, 2019 gitu lah. Dalam artian booming ini, I didn't expect that many people will start out doing this thing. Banyak banget indie-indie yang bisa nyoba, yang berangkat sendiri pun ataupun agensi serta circle kecil-kecilan. Menurut Kontra sendiri, where did it all happen, dan what do you think about the current bukan situation, tapi kayak ranah perkumpulan VTuber yang ada di Indonesia ini? So basically it was started like a year ago when actually VTuber is a thing, tapi orang-orang lebih cocok jadi fans daripada menurutku ya karena ini pengamatan. Maybe I was wrong, correct me if I'm wrong, but then again ini semuanya berdasarkan pengamatan dan penelitian aku, because I actually made research about it. So VTuber itu awalnya awalnya singkat dari Maya Putri, semuanya menjadi fans, semuanya penasaran pingin jadi VTuber kayak gimana, mereka pelan-pelan tahu. So eventually ada Apple, ada Ippo-chan, ada ini, ada itu, dan semuanya datang satu-satu. Oh iya, sempat ada Ippo-chan ya dulu ya? Iya, ada Ippo-chan. Serius? Iya kan? Iya kan? Aku juga kaget dulu. Oh iya, Ippo-chan kan harusnya yang paling pertama gitu kan, kok nggak ada kabarnya. Sekarang dia underrated banget sih jujur. Iya. Terus ada Tessa, terus ada Chloe, I'm sorry I cannot, Chloe lah, nama Carlon, aku lupa pokoknya Car something gitu. Itu di mana semua itu berawal dari situ kan. Orang-orang tuh kayak jadi fans, and then boom, pandemic. Oh yeah. Now everybody started to watch YouTube. Everybody aspire to be a VTuber. Ya sesingkatnya itu, ya udah. And that's it. Lalu muncullah riset dari YouTube Culture and Trends. Kalian bisa cari sendiri di Google bahwa view dari VTuber itu memuncak di bulan Oktober. Keywordnya VTuber, nggak usah mikirin indie, nggak usah mikirin ini itu. Keywordnya aja udah VTuber, nongol, serius. VTuber langsung gitu ya. Itu memuncak hingga berapa persen ya kemarin, lumayan banyak. Pokoknya naik itu 1,5 million search-nya tentang VTuber semua. Itu lumayan daripada YouTuber pada umumnya. Itu menarik.
dan orang-orang awam yang nggak tahu VTuber jadi VTuber, dan bahkan ada beberapa YouTuber yang mengulas omset menjadi VTuber. Itu VTuber normi, bukan VTuber, YouTuber normi, bikin kayak ya how to be a VTuber gitu-gitulah gitu. Padahal Terus mereka dia bukan ranahnya gitu kan ya. iya, bukan ranahnya, dan itu juga dia ngomong omsetnya bisa puluhan juta. Itu it's true, tapi itu agency yang udah punya nama kayak yang Hololive besar gitu. ya. Tapi kalau yang belum punya nama ya pelan-pelan, nggak apa-apa. Nggak nge-shaming ini sih indie sih, but then again ya begitulah gitu loh. Emang soalnya apalagi aku nemu banyak indie VTuber kan. It's fine. Ini Dan to be honest, beforehand sebelum kita lanjut, aku pengen bilang kalau ini purely dari obrolan perspektif kita ya, dan subjektif kita. Jadi kalau misalnya kita ada yang salah, mohon maaf. But there are times apa yang kita sebutin ini juga dalam artian fakta dan kebetulan yang kita tahu. Kalau misalnya teman-teman yang pengen membahas diskusi, nanti bisa langsung aja cek di versi YouTube kalau mau komen, atau di Facebook dan Instagram serta Twitternya Papa, atau enggak langsung kita diskusi kopi darat. Tapi ini kita pure ngobrol dulu biar sama-sama terbuka perspektifnya ya teman-teman. So monggo Mak Kontra. ya jadi gini loh, sebenarnya tadi sampai mana ya? Aku tiba-tiba ngeblank. YouTuber Normi yang bahas mengenai omsetnya untuk jadi VTuber. Oh ya, omset VTuber. Aku sebenarnya ada pesan kecil, kalau kalian emang mau jadi VTuber monggo. I won't judge you. Kamu mau nyari mau senang-senang, it's fine. It's yours. Yang jelas kalian tidak melakukan sesuatu yang berbahaya. Tuh. Anyway, lanjut di situ tuh sampai dibahas beberapa apa ya istilahnya kayak caranya dan segala macam, itu sampai ada kayak gitu. Itu normi yang nggak tahu apa-apa, YouTuber normi tiba-tiba tahu jadi how to be a VTuber. Nggak usah Indo lah, Pokemon aja tiba-tiba jadi VTuber. Terus si PewDiePie kayak quote on quote so called want to be a VTuber gitu-gitu dengan pakai Viroid lah, dia pakai filter Snapchat. Filter Snapchat yang anime-anime itu loh, astaga, dalam hati saya wah, emang bener-bener loh orang-orang. Sorry bentar, kita nanti bagi situ tak. Mesti keluarga di sini kalau udah rame. Mau lanjut Lun tuh enggak. Ya udah, akhirnya semenjak inilah VTuber booming. Banyak orang sekarang mau jadi VTuber karena it was actually fun. Mereka tanpa harus takut quote on quote ke doxing. Mereka tanpa harus khawatir penampilan mereka seperti apa. Enggak, ini subjektif sih. Ini berdasarkan pengalaman, karena beberapa orang juga kayaknya setuju-setuju aja sama budaya yang dianut sama negara Jepang ini, karena mereka kan menganut privacy number one. So ya it's legit, dan itu nggak apa-apa. Tentu saja nggak apa-apa. Kenapa nggak boleh gitu loh? Oke, so jadi kurang lebih gitu ya untuk semacam kisarannya how everything started. Dan aku juga sedikit tertarik di bagian bahkan YouTuber biasa aja yang nggak ada pengetahuan mengenai budaya Jepangan, pop culture Jepangan, ataupun the whole world of VTuber, malah tertarik ngikut ke VTuber. Dan banyak yang dari sisi fans VTuber pun agak kesel karena kesannya kayak it's our thing, kok kalian ngikut-ngikut juga. Kalau menurut si Kontra sendiri, what do you think about this thing? I think ya udah lah ya udah. Kayak semakin banyak orang-orang normis tahu soal VTuber, okay, fine. Mereka mungkin kayak well, I'm sorry, I didn't mean to this, but mungkin kayak fan-fan K-pop, fan-fan J-pop gitu, mereka kayak apa sih norak. Tapi pas giliran booming kayak wow, cool gitu loh. We wanna be a part of the cool kids ya. Ya, cool kids club. Aku juga pengen populer. Dan again adalah bukan saya. Adalah ya. Ya. Adalah benar. Ya. Ya. Lanjut. Ya, jadi apa ya, kalau dibilang mau jadi VTuber tuh sebenarnya ya itu terserah kalian. Dan again sekali lagi, terus juga kalau orang-orang awam kalau kalian udah tahu oh ya VTuber tuh seperti ini, ya udah gitu loh.
Soalnya aku rasa orang nggak suka, oke fine, ya udah nggak apa-apa, biarin. Tunggu aja ntar sampai mereka bisa paham, tunggu aja mereka nanti akhirnya tahu gitu loh VTuber tuh ini dan itu. Oh ya juga banyak yang udah tahu, aku jadi kayak oke, nggak apa-apa kalau gitu. Cuma untuk saat ini sih sebenarnya ada beberapa orang yang ingin membawa hal ini ke korporasi besar kayak televisi dan segala macam. Aku rasa it was ya sebenarnya I won't judge people who wants to bring this on corporate views in matter of exposure and stuff. Tapi di sini kita juga harus menggatekeeping kita, walaupun kita virtualize lah, mau kita VTuber kah, itu juga menurutku sih di sisi lain juga emang kita harus jaga-jaga karena nggak semua orang tuh bisa menerima istilahnya istilah kasarnya itu menerima kita dengan kayak good gitu loh, good impression pertama-tama. Pasti juga ada kayak bad impression atau enggak juga kayak meh gitu, kayak meh impression. But then again, karena ini pengalaman murni saya, jadi kayak mungkin agak beda sama kalian-kalian gitu loh. Ya begitu. Nah itu dia, talking about there has been way too many people that are interested in becoming VTubers. Bahkan sekarang kita pun juga udah banyak di antara yang kita nggak nyangka bahwa teman-teman kita sendiri pun malah jadi VTuber. Tahu-tahu di Twitter membludak ada yang bakal pre-debut, bakal debut coming soon dan lain-lain, dan kita nggak, dan aku justru nggak nyangka ternyata tahu-tahu ada salah satu peranakan-anakku yang debut ngikut sama agensi, ada yang mendadak bikin circle sendiri, dan kayak ya monggo silakan. Cuma there has been way too many VTubers dan aku ragunya konsep ataupun kesan yang dibuat itu bakal kehabisan bagi teman-teman yang lainnya. Misalnya ada yang kebetulan mirip malah jadi drama dikira plagiasi, padahal kebetulan I don't know that you exist. Nah, kalau menurut Mak Kotar sendiri, what do you think about this current issue bahwa there has been way too many VTubers, dan what do you think what will happen kalau sampai terlalu banyak konsep yang similar, serupa tapi tak sama, ataupun yang ternyata udah ada yang kayak gini, ada lagi yang kayak gitu, or worse or more or multiply yang lebih banyak lagi ke depannya. What an interesting question sih sebenarnya. As for me, as for myself, aku sebenarnya nggak ada, jujur, again, aku bakal dengan polos ya dan dengan jujurnya akan bilang nggak ada masalah as long you are not taking someone else's IP, nggak ada masalah. Kalau misalnya emang dibilang mirip ya udah kebetulan gitu loh, karena semua orang akan mirip pada waktunya. Aku memegang prinsip itu ya, sama kayak kita in real life. Semua orang akan mirip pada waktunya. Jujur iya. Jujur kayak ya udahlah ya, udah pada mirip semua. Yeah. Everyone's going to be a succubus, everyone's going to be like semi-android or something. As for me, as myself, I don't really mind. Itu terserah kalian, asal kalian gak nyolong. Karena beberapa hari ini, no tea intended in here, tapi banyak banget orang yang kayak mencoba untuk niru atau malingin avatarnya orang lain, and which is that was bad. Adalah dan fakta, itu nggak boleh. Adalah benar, ada dramanya dulu. Oh, sampai sekarang masih ada, tentu saja. Masih banyak. Masih banyak. Ya, piye? Gimana ya, saya sih jujur nggak ada masalah dengan itu, asal kalian tidak nyolong gitu aja. Kalau kalian nyolong, kalian kebangetan namanya. Udah sesimpel itu. Tapi like, gitu ya. Iya, betul. Dasar manusia. Dasar ningen. Hitoyaro. Kono yo. Ya kan kita kucing. Ya sih, aku kucing juga, jadi ya wargenai. Saya suara kok berubah tadi. Oh ya. Nah, something that has been piquing my mind. Biasanya ada teman-teman ataupun fitur-fitur lain itu yang belum debut pun udah nyebutnya redebut, atau enggak yang mereka udah debut sekedar ganti kostum pun bilangnya redebut. Menurut Kontra sendiri gimana? Kalau misalnya itu bisa nggak sih dibilang redebut? Soalnya kalau menurut aku sendiri redebut itu adalah sesuatu yang that you do when you want to
muncul kembali dengan persona yang baru-baru banget, yang dimana itu harus Sama. beda gitu loh. Tapi kalau sudah Iya, ganti kostum pun, menurut Kontra gimana? Ya sama toh. Sebenarnya sama sih. Sama, soalnya kan kita akan mengenalkan ulang diri kita. As in kita kan ganti avatar. Ya udah. Okay. Nah, soalnya aku iseng ambil topik ini karena I'm not spilling tea, I'm just saying facts. Ada sempat beberapa orang itu yang nggak terima ngelihat seorang VTuber bahkan hampir bolak-balik ngelakuin tanda kutip redebut ya, bolak-balik ganti kostum, ganti tanda kutip konsep, dan itu dengan semudahnya bilang redebut. Apakah hal tersebut bisa dibilang redebut? Dan sebagai seorang content creator pun, kalau menurut aku ya nggak apa-apa. Cuma how do we face and deal with people who yang melawan pemahaman tersebut? Jamil, like, dasarnya kamu nggak ngatur aku kan? Kalau kamu agensiku ya nggak apa-apa. Tapi karena kamu cuma sekedar fans yang bahkan di mana lainnya setuju dan I don't mind that, lah kamu sendiri yang maksa kayak nggak boleh debut, kamu udah bagus kayak gini, ngapain ganti lah. Terus menurut Kontra sendiri gimana? Lah ngatur. Kalau secara meme iya lah ngatur, kon sopo. Ya kon sopo gitu loh. Aku sih ya benar-benar loh ya. Itu kalau kalian memang masih belum bisa menyebut orang lain tuh ganti terus redebut, terus kalian ngelihat kayak Niji Sanji, Hololive, mereka dapat kostum baru, itu mereka redebut dan memperkenalkan, walaupun yang dapat 3D terus mereka kayak ya ini kan model lama, ya itu namanya redebut istilahnya. At least Ya aku gitu. berharap kalian tuh yang bilang kayak gitu dengerin podcast ini. Enak. Dan Ya. There was interesting loh. I don't want to spill tea, tapi di sini tuh kayak aku baru tahu yang namanya avatar VTuber tuh definisikan sebagai kasta. Dan di sini tuh aku kayak enggak, kalau menurutku sih VTuber tuh bukan terdiri dari kasta. VTuber Sejak itu kapan VTuber ada kasta? nggak tahu juga. Ada loh yang Gimana? bikin konten kayak gitu. Ku jadi kayak bete iya, karena kalau orang-orang melihatnya VTuber, bentuk VTuber, misalnya live 2D, 3D dan segala macam, itu diklasifikasikan sebagai kasta, menurutku enggak. Ya kebetulan Menurutku- formatnya aja kan. Ada yang langsung bisa 3D, ada bisa 2D, ngapain jadi kasta? Iya, kebetulan kan emang gini, avatar itu tidak menutup kemungkinan juga bermacam-macam. Oke, ada yang animasi, ada yang enggak. Ya terus terserah mereka gitu loh. Konsep mereka tuh ya well it's yours, so we won't bother. Tapi di sini tuh aku melihat ada beberapa orang yang mengira kalau bentuk VTuber misalnya kayak VTuber 2D itu ada yang VTuber PNG debut. Itu orang-orang mikirnya waduh aku kasta rendahan ya. Menurutku enggak. VTuber itu tidak dinilai seperti itu. Itu tidak semata-mata dari bentuk doang gitu loh. Di sini yang interesting adalah aku mengutip penelitiannya Shinzo, judulnya Kizuna Aiko Creating Human Non-Human as a Celebrity, as a Virtual Celebrity, bahwasannya orang akan dikenal sebagai VTuber jika ia mengakui bahwa dirinya adalah VTuber, dan yang paling penting adalah dia mempunyai avatar. Kalau dia mau dia live 2D, mau dia PNG, mau dia PNG nggak jadi, bitmap dan segala macem dah. Kalau misalnya dia udah punya persona, kalau dia udah punya persona ya udah dia VTuber. Dan personanya pun nggak harus karakter manusia, bisa apa aja kan bahkan ya. Iya, banyak tuh kayak Jared, kayak Koprol, itu kan dia blob, bentuknya puding lah segala macem. Well, yeah, I'm spitting facts. Well, ya, adalah benar, adalah tidak salah, adalah fakta bahwa iya. Iya, ya begitulah sih jujur kalau mau ngomong. Ini sepenemuanku dan serisetku. Karena ya udah, kalau misalnya salah monggo silakan gitu. Ya misalnya kalaupun ada yang nggak terima kan kita tinggal aja kopi darat aja. I mean like papa kucingan kontra itu wanita. Loh ini loh. Mulai. Gak apa-apa, relax corner, tenang saudara-saudara. Ini kita liar. Udah dari awal kita setuju bahwa relax corner
Yar. Oke, mantap. Aku I don't mind kalau misalnya ada yang tertarik untuk ngobrol. Tapi kalau udah dijadikan drama, beda cerita. Nah, speaking of drama, nggak bisa dipungkiri juga bahwa dunia perfituberan pasti ada drama juga antara yang skala kecil maupun besar. Menurut Mama Kontra sendiri, how do we deal and face with dramas? Antara di saat kita menjadi pelaku yang nggak sengaja ataupun sengaja, dan sebagai korban ataupun pihak yang involved with. Menurut Mama Kontra gimana? Jujur, I am not a perfect person. Mungkin aku juga tipikal orang yang bakal keseret sama drama, mungkin. Dan again, aku mencoba untuk not to. So di sini aku pingin ngasih tahu aja kalau misalnya memang kalian ketemu drama kah atau this and that, kurasa kalian coba ngomong baik-baik dulu. Kalau misalnya nggak bisa ya udah gitu loh. Kalian boleh spilling tea lah. Kalian boleh ini itu, asal kalau kalian udah ngomong. Kalau belum ya jangan gitu loh. Soalnya apa-apa masih bisa dikomunikasikan dengan baik. As for me, ku kalau ada kesel sama orang, kesel sama certain person, iya, tapi nggak keluar dari Discord, nggak keluar dari grup. Ku ngomong ya ngomong aja, los. Ku nggak suka anjir. Lu nggak bisa kayak gitu loh. Lu nggak bisa gini gitu. Ku ada pernah ngomel berkali-kali gitu loh, dan anak-anak tuh tahu gitu loh. Jadi keep it internal aja kan ya, nggak usah sampai kemana-mana. Kalaupun ini kayak sama di collabku yang sama si Pak Biru dan Ayang. Shout out buat Biru Salendra dan Ayang Erlangga di Honesty kita yang bahas-bahas drama ya. Jadi halo dulur. Dulur. Jadi ya kalau bisa, kalaupun ada drama, keep it internal aja. Gibahnya gibah internal aja. Ngapain harus sampai disebarluaskan kayak pengen nyari pengakuan banget sih? Ya kayak semacam validasi gitu lah. Aku gak seneng sama ini. Kamu juga gak suka dong? Biar aku ada temennya. Nih, apa? Ya, no, don't do that. Don't do that. This is a safe place this is a safe place for everyone who wants to be a VTuber. This is a safe place. Safe playground. Safe playground. Apa namanya? Try not to gitu loh. Try not to do stupid shit gitu loh. Gak apa-apa. Lost doll aja lah. Lost. Nah, Mak Kontra, kalau misalnya how do we face and deal with seorang VTuber yang suka memperkeruh drama? Kemungkinan besar ada yang kayak gitu. Let's just spit out the facts bahwa gak hanya di sini, di luar negeri pun ada banyak modelannya. Nah, menurut Mak Kontra sendiri, cara terbaik untuk kita not get involved with that kind of person, atau misalnya kita kebetulan di-involvekan oleh that person, what should we do? Ini sebenarnya tergantung kita kenal sama orangnya apa enggak sih. Gak apa-apa, biar ada perspektif aja, karena mungkin ada beberapa teman-teman indie itu yang kebetulan temenan dengan orang yang seperti itu, ataupun gak kenal pun di-involvekan. Enaknya gimana? Aku sih pertama if I know the person, I talk to him. Kalau memang mau caranya kayak gitu nggak apa-apa, cuma I don't want to help, kayak misalnya kayak gak mau kayak involve lebih jauh. Aku hanya bisa memberikan konsultasi, misalnya kalau ada kenapa-kenapa I'll help, my friends will help too at Purikal. So yeah, if you wanna consult about something that is actually unsettling, atau ada sesuatu yang emang perlu dibicarakan, bisa ngomong ke kita gitu loh. Tapi di sini kalau misalnya kita nggak kenal, lebih baik banyakan ya menurut Mama ya, menurutku biarin aja. Tapi kalau misalnya memang diomongin dan ini sudah parah, apalagi kenanya agak banyak ya, misalnya nggak hanya 1-2 individual, but there's so many, mending kita diomongin, mediasi baik-baik. Kalau misalnya dia di mediasi nggak baik, well, sad facts, Anda bakal diomongin satu grup sih, jujur. Tuhnya kayak gitu. Is it toxic? Well, yang ngomongin please, menurutku ya, Anda kalau misalnya ada masalah coba diomongin, kalau enggak ya terserah, mau di spill mau enggak itu terserah. Tapi usahakan internal.
Karena menurutku ya, karena aku melihat banyak orang menjadikan VTuber itu menjadi safe space mereka. Usahakan untuk jangan ngerusak safe space-nya orang lain. Usahain untuk baik-baik lah sama orang gitu. Soalnya ya kalaupun mangkel ya nggak apa-apa, julid aja gitu loh. Everyone can be julid-ish sometimes. Tapi usahakan bawa hal ini di internal saja. Yang bocorin fuck you then. Nah itu dia, itu yang benar sih. Apa gak usah reset lah. I mean like untuk VTuber sendiri dan sesama content creator we just want to have fun. Have fun with other people and also with our somewhat fans. Nah, ini untuk para fans ya. How do we deal with obnoxious fans? Gak bisa dipungkiri juga bahwa ada beberapa fans itu yang ya gitulah, yang modelnya nyebelin, stalking, ataupun yang ngeselin lah kurang lebih, yang bakal ngata-ngatain, nyinyirin, jealous, kesel. What do you think about that? What am I thinking about that? Yeah. As for me, as someone who actually a fan sekaligus VTubernya sendiri, ku sih jujur mau bilang ke kalian, hey, stop gatekeeping someone else. They are not. Ini tuh langsung disaut lo. Emang terbaik lo, bener-bener. Hey, stop gatekeeping someone else. I mean, they are not doing harmful stuff. If they did harmful stuff, you should remind them. If they cannot if you can't remind them, then well, ya mau nggak mau gitu loh. Tapi di sini aku cuma mau bilang, hey, you cannot gatekeeping someone else. You cannot gatekeep your idol. They just want to have fun in their own perspective. They don't hurt you, like literally hurt you by, like giving creepy stuff and redoxed and anything else. Just don't do that. This is the safe place for anyone else. We don't know people who being a VTuber. We don't know their real life, so please do not do anything harmful unless if you want to being kind, just confront them. But please don't be mean. Don't say anything stupid because otherwise you get judged or you get doxxed. Gitu aja sih, hati-hati gitu aja sih. Iya. Ya pasti ujung-ujungnya dipikir ulang lah mau ngomong apa, aksi yang mau dilakuin juga apa, karena let's just say misalnya kamu berlawanan dengan yang udah agensi besar, musuhmu banyak, dan kamu berusaha untuk nge-hate on those people, belum berhadapan dengan White Knight-nya, belum ngadepin Simpernya, belum ngadepin kalau mereka punya apa legal warfare. Legal warfare. Itu mereka belum lagi loh ya. Ranah sana kan deh. Kalau misalnya dibawa ke sini, kamu belum kenalan sama pihak manajemennya mereka, belum kenal sama teman-teman content creator juga, belum misalnya kenal sama teman-teman podcasternya mereka. Rusuh lah, bisa rusuh 7 turunan loh, serius. Iya. Ini sih aku nggak mau membahas drama, cuma ada cukup kejadian yang ada seorang fan VTuber yang berusaha untuk menggatekeeping idolnya. Aku nggak nyebut idolnya di mana, pokoknya kalian cukup tahu lah. Dengan cara dia bilang dia nggak terima kalau dia nge-live sama VTuber lain gitu loh. VTuber. Sorry batuk. Oh no. Anyway. Sorry batuk. Ada hasrat untuk mencibir tadi ya, hasrat untuk menggibah. Bener-bener. Tapi di sini aku cuma mau bilang jangan kayak gitu. Mereka itu manusia juga. Dikira 2D ya 2D, ya enggak lah. I mean, oke lah, fine. Mereka kelihatannya 2D, tapi mereka actually human and they have feelings. So try not to be mean, as I should say. Gitu aja, jangan jahat. Nah, tolong lah, kita juga udah, aku dan Kontra sendiri pun di luar ranah kita, aku nge-podcast dan dia ngelakuin konten dia sendiri, kita gibah internal pun juga kayak resah dan capek gitu loh. Haruskah
ada terlalu banyak drama yang aneh-aneh ataupun Sopankah begitu? Sopankah Anda begitu? Sopankah begitu? Kok aku jadi kayak Dokter Boyke ya? Sopankah begitu? Oh tidak bisa. Ya apa ya? Karena ujung-ujungnya drama is a part of entertainment juga kadang-kadang ya. Jadi aku bencinya gitu sih. The bad side of entertainment itu pasti drama sells. The bad stuff sell. Bakal jadi word of mouth yang kesannya kayak you will be known infamously, but it's still part of your fame. Ya kalau lebih good bad publicity is publicity kan ya. Tapi cuma ya tolong lah. Aku sendiri juga memahami perasaannya teman-teman yang sebagai VTuber yang actually wants to become a decent and big shot VTubers. Ini semacam pelepasan diri dari mereka sendiri, semacam kayak konsep transcending from themselves yang aku pingin jadi karakter idealku dan aku pingin konten seperti ini. Tolong bedakan itu dengan aku yang in real life karena that's a part of a play of a character that I do to entertain people. In real life kok gini beda. Nah aku pengen banget teman-teman untuk bisa memahami bahwa ada yang kayak gitu modelnya, ada yang mereka berangkat sebagai VTuber tapi kayak menaruh persona mereka di kehidupan nyata di bagian situ. Ya, kalau orang misalnya ya tadi tuh ya apa aku berharap konsep virtualize-nya dari si mama konten ini bisa benar-benar dipatenkan atau disebarluaskan ke teman-teman biar mereka ngerti bahwa oh mungkin aku pengen jadi VTuber tapi aku juga pengen menyamankan diri dengan diriku sendiri di real life. Jadi misalnya suatu hari kalau misalnya out of nowhere ke doxing atau apapun, I don't mind that karena that's me. Karena kan Amin lagi nih, it will be stupid enough kalau misalnya udah bukan YouTuber biasa tapi kayak di doxing mengenai real life. I'm like, that's me as a real person. Iya. Terus apa aku di doxing dulu? Nah, mungkin ada beberapa yang ngejar sensasinya untuk wah aku bisa ngedoxing mau kira, strike one gitu loh. Iyo. Pasti ada lah orang yang kayak gitu modelannya. Virtualize aja nggak sampai segitunya loh. I mean like ya udah, dogs keep it yourself, just keep it simple, stupid, case kalau panjangnya. Jadi ya. Yeah. Jadi sore demo, ku sih cuma bilang apa ya, sebagai orang normal dan VTuber virtualize ya. Aku cuma mau bilang aja, doxing is not cool. Sama aja kayak kamu mencari identitas artis ya, gitu. Iya. Yeah. It's not cool. Jadi ya aku cuma mau bilang, jangan menyentuh privasinya orang lain gitu aja. Walaupun kamu udah tahu orangnya atau enggak dia virtualize lah dan segala macam. Ya udah gitu loh, kamu tahu cool. Kamu mau nyebut nama aslinya, oke, fine. Tapi jangan dibawa ke tempat umum gitu loh. It's not cool. Gak semua orang bisa disebutin di misalnya anak itu lagi live. Terus lu nyebutin nama aslinya dan pekerjaannya, itu enggak. Siapa yang nyuruh kamu kayak gitu tuh? Bukankah begitu? Aku pahamnya gini sih, Lun. Mungkin aku pahamnya gini sih, Kontra. Ada beberapa yang kayak gitu tuh modelannya karena mereka tahu informasi tersebut, anggapannya mereka dekat dengan idola mereka. Jadi kesannya, wah aku tahu in real life-nya mereka seperti apa. Wah aku tahu mereka di sini tuh. I know everything about them dan aku adalah number one big fan-nya mereka. Atau kayak kesannya, aku udah tahu gini, kamu enggak. Nah, ya, mungkin ada yang kayak gitu. Jadi aku berharap aku berharap siapapun yang dengerin dan siapapun kalau misalnya kalian merasa sebagai orang yang seperti itu, ayo introspeksi diri dah. Ayo ke dokter. GWS, Ganyu, wangi sekali. Wangi sekali. Yoi. Aduh. Kalau udah urusannya hampir mau nggak sengaja nge-spill the tea atau ngegibah ya gini nih, jadi agak sedikit. Talah. Copot spontan. Hui. Akhirnya ada yang ngerespon. Oke, Mak Kontra. Mungkin ada beberapa question tambahan ya sebelum kita mengakhiri episode. Starting out as a VTuber, bagi yang baru mulai, antara mereka yang indie atau kebetulan bisa keterima dan ikut agensi dan circle besar.
what do you think are the major and minor tips for them to start out? For starting off, I should say the very basic of the basics adalah coba mengkomunikasikan diri kalian sekomunikatif mungkin. Udah itu paling basic. Masa lalu bisa role playing dan apa-apa, terserah bisa. Tapi di sini I'm not breaking the fourth wall here, tapi aku cuma mau ngasih tahu aja, berusaha untuk mengkomunikasikan diri kalian sekomunikatif mungkin. Satu. Dan yang kedua adalah yang paling penting adalah be kind. Be kind. Karena you cannot sass anyone else. You cannot be very sassy to anyone else either. You cannot just like be very like jahat gitu. Bukan jahat sih, kayak judes gitu. You just can't. Karena orang akan menilai persona kamu, orang akan menilai kamu seperti apa nanti. Kalau memang kamu ingin menjadi idola, kalau memang kamu mau senang-senang, ya udah terserah. Tapi emang kalau tujuan kamu seperti bagaimana idola pada umumnya, kurasa itu dua hal itu yang kamu mau pegang ke depannya. Itu social basic dan itu akan kepake di dunia nyata juga maupun di pekerjaan kalian in real life. So ya. Wejangannya dalam dan menusuk. Gimana ya? Aku bersyukur ada kontrak di sini untuk bahas kayak ginian, karena kalau aku yang bahas, takutnya bakal kurang, bukan hanya valid tapi kurang lah. Takutnya salah ngucap dan nggak ada yang ngingetin bahwa ternyata salah. Karena aku pun sendiri. Halo. Sorry putus-putus, kenapa? Oh nggak apa, IndiHome ya? First Media anjir. Oh sama aja. Bener-bener loh. Astaga. Bisnet aja ya? Udahlah ganti bisnet di sini. Oke, kembali lagi tadi. There has been way too many VTubers in the world. Nggak bisa dipungkiri, dan there will be more eventually in the future. Segalanya akan tervisualisasikan pada waktunya. But I really do am glad that I have a somewhat expert untuk diajak ngobrol beginian. Karena benar-benar takutnya dari sisi papa sendiri pun ada yang salah keucap. Would you agree on that? Perhaps. Nah, jadi at least semakin diarahkan bahwa ya aku juga pengen jadi VTuber. Bukan VTuber ya, virtualized YouTuber ya. Karena aku sendiri podcast. Aku bukan VTuber. Bahkan banyak loh, kemarin tuh aku iseng posting sama ganti profile pictureku yang baru ini. Thank you Noah Morph, shout out buat dia juga. QQ. Sekalinya gitu pun ganti profile picture OC gitu, dikira wah bakal jadi debut VTuber. Ada yang sedikit aneh dan weird aja sih setiap kali orang ganti profile picture yang style anime OC gitu. Sekarang dianggapnya wah bakal debut VTuber. Nang komen dok saya nang terus ya deh. Debut tekan di, jebule tekan di. Bahkan yang mereka bukan VTuber pun dikira loh, ini cuma aku iseng gambar kok udah dikira debut VTuber. Nani. Iya, sekarang tuh apa-apa VTuberku juga kayak hold up. Segalanya akan terVTuberkan pada waktunya. Nah, kemarin maskapai apa yang bahkan mau buat VTuber juga? AirAsia, oh my god. Aduh. Spek PC Imagine apa? Boeing 747. Imagine kamu interview tapi kamu disuruh hafalin product knowledge-nya mereka. Iya. Waduh. Bukan kamu mau VTuber mau ngapain? Persona kamu akan seperti apa? Enggak, tapi interviewnya mereka kayak gini. Sebutkan product knowledge yang kami punya. Sebutkan engine-engine yang kami. Aduh. Tapi enaknya gitu, kalau misalnya terbang di udara gitu kan, ya bisa ditanya, Mbak atau Mas gitu kan, sekarang lagi streaming dari mana? Buka jendela. Nah, andi bos, andi di Jerman. Atau enggak kalau VOD gitu kan, wah semuanya udah ke-save di YouTube. Kalau kamu memorinya SSD apa pakai HDD? Black box.
Ya nggak kepikiran tuh beneran. Terus nanti waktu ditanyain, Mbak, saya mau penerbangan ini, kira-kira naik apa ya? Naik, oh ini nanti harganya seperti ini. Jadi kayak soft marketing gitu. Ya memang dasarnya dipaksakan kamu harus ngerti produk-produk kita juga. Ujung-ujungnya endorsed by, advertised by, nah kan? Advertisenya mereka sendiri. Muter balikin duit. Ujung-ujungnya ya udah gitu-gitu aja gitu loh. Aduh. Terus habis itu pas mereka lagi live stream di udara gitu kan ya, itu ngikutin time zone-nya siapa coba. Nah, Aduh. nah itu dia. Sekarang kan banyak maskapai yang bisa wifi. Ya. Fun fact-nya adalah mereka bingung time zone. Aduh. Ini pasti, Tapi ini lagi PDT apa PSA atau PTS ya ini WIB ternyata. Aduh. betul sekali adalah benar. Aduh. Sorry ya, wifi-mu lemot ya. Wifi-ku di atas udara sekarang. Sombong. Jack. Ngeri. Kerat. Saya takut. PC-mu apa? Pesawat. Pesawat komputer. Ya nggak salah sih, benar sih. Ya udahlah ya. Adalah benar. Oh, bayangin kan biasanya kalau apa namanya VTuber kita kan nge-show off PC-nya mereka yang ada kayak di stiker-stikernya sendiri atau ada kayak casing-casingnya sendiri gitu kan. Bayangin yang VTubernya si AirAsia ini malah nunjukin pesawatnya ada gambarnya dia gitu kan. Wah, satu pesawat malah ada stikernya dia gitu kayak apa mobil-mobil apa sebetulnya Itasha. Keren. Dah. PC-mu di Itasha. Pesawatku loh, bro. Aduh, Gusti. Nggak kepikiran juga ntar tuh bakal bagus sih menurutku. I mean, mereka bakal dipakai untuk soft selling marketingnya maskapai tertentu, and it's great gitu loh strateginya. Itu baru AirAsia, bayangin Garuda. Imagine Garuda, laku langsung tuh. Jadi, Garuda Indonesia featuring collab with Hololive Indo. Hayya. langsung wibu-wibu milihnya naik Garuda. Saja. Aduh. Limited edition Garuda model ada gambar anime apa gambar VTubernya gitu kan. Kalau nggak salah udah ada ya maskapai Japan Airlines apa siapa gitu. Terus dia ada kayak stikernya anime gitu. Love Life lah, apalah. Di Jepang pasti ada dan banyak. Mau AIA aja sama Gundam kok. Siapa? AIA. Iya, yes. AIA aja sama Gundam kan langsung sama RS78 sama Unicorn. Bahas Gundam, Re. Ututu. Ya oke, bahas Gundam. Yo, Imamen. Ya tinggal nyebut aja si Gio nanti ya. Shout out buat si Gio. Come on, let's go, man. Hajar. Hajar, Mang. Dan gak nyangka juga ya di podcast Relax Corner kali ini kita udah nyentuh ke menit ke-58. Udah tuh. Wow. Asisten sama dosen tuh. Pak Biru dong. Kamu Pak Biru. Selama ini kamu Pak Biru. Deng. Nani. Ternyata selama ini. Kontrasus. Oh, bonggas. Foto Banggado. Gini nih, kalau udah sampai akhir acara gitu ya, kita terkuras semua kekuatan energi kita dan smartnya kita ya, jadi ya. Nyot. Right, berhubung udah bener-bener closing runtime-nya, buat teman-teman yang mau cipika-cipiki bareng Mama Kontra, bisa langsung aja follow di mana nih? Gimana? @kontra_ch. Aku pengen bikin joke tapi aku baru nyadar kalau nggak jadi deh. Bener-bener loh. Oh, berarti channel YouTube-nya tinggal cari aja ayam kontra. Ya udah, gitu aja. Yang punya media sosial itu kamu. Ini waktunya kamu advertising, Luna.
Ya bener di ayam kontra underscore CH. Silakan mau mampir, mau say hi, mau tanya-tanya, nggak apa-apa. Banyak kok yang nanya. Nah, Nggak usah takut. Di YouTube, Twitter. Oh, itu Twitter tadi, sorry, kebalik dong. Kan, YouTube. Maaf, sinyalnya butek. First media. Berbener. Ya, maaf Pak. Sama saya IndiHome kok. Oke, so untuk sosmed, Hai. kalau yang di YouTube itu YouTube/ayam kontra Omnes, tambahin Omnes. Ada kok kalau kalian misalnya bingung atau mau, aduh say hi tapi aku lupa username-nya Mama Kontra di mana. Ada di ayamkontra.card carrd.co. Nah, silakan mampir, silakan hai, silakan say hi. I will be there as well. Terus mungkin aku redebut, if you wanna come, you should come to my redebut at 4th of May, the Star Wars Day, dan kebetulan tuh ultah saya. Cute. Sobat Geminiku, hai. Cute. Taurus, Pak. Gemini ya? Saya Sapi. serius. Kebo. Banteng. Taurus. Oh iya, Taurus aku lupa. Aduh. Ya bener-bener. Ya begitulah, kalau kalian mau mampir jangan lupa mampir ke channelnya Papa Kucing. Ya nih. It's the Lazy Cat. Yeah. And also, speaking of channel YouTubeku, we have hit 171 subscribers. Cepat. Rejoice. Woo. Oh God, I really should prepare something special to celebrate the 150 sub mileage. Ditunggu ya. Bakal ada special cover. Yes. And also, ya? Lah nyanyi. Iya. Gak boleh. Ya pengen nyanyi. Ya boleh. Ya kayak ngatur lah nyanyi. Lah ngatur. Oke, kebetulan minggu lalu juga banyak yang baru subscribe, jadi mau quick shout out juga buat mereka. Welcome to the family Nam-Nams. We have Elenat, Hafid Nahan, Saku, and then Suyu. Enjoy your stay. Aduh. Oh iya, Kontra ada traktir nggak atau apa namanya? Sabaria? Traktir ada di, kalau mau visit donation silakan ke ayamkontra.card.co. Di situ ada kayak you wanna donate because I'm actually need a new PC. Kalau kalian sempat lihat updateku di Twitter setiap hari blue screen terus, makanya aku ingin mengupgrade gear saya. Di situ ada traktir saya, ada if you wanna donate, if you are like more to international viewer, then you should donate to my PayPal. There's my PayPal right there. So if you wanna donate me, just go. Or yeah, every donates, I will draw my donators. So if you want to donate me, just tell me you want a free draw. So I will draw you. Mantap. That's it. Ya, jangan lupa pokoknya teman-teman cek ke imcontra.card.co tadi itu biar kalau kalian mau digambarin juga, tapi ya jangan lupa ngedonate juga ya. And then we have loads of new traktir donations for Papa. Thank you. Number one ada Anonymous, yang seseorang tak dikenal, nggak ada namanya soalnya. For the 10 Whiskas units, ya nggak ada namanya memang. Spooky. Wow, okay. But at least the message reads as cheer up, Papa. Q, thank you so much, whoever you are, wherever you are, wherever you are. Much appreciated and loves from Papa. And then 2, we have Mickey. Thank you for the 1 Whiskas unit. The message reads as ini Whiskas buat Meng. Ooh, more Whiskas unit buat makan-makan. Thank you. And then last but not least, we have, sebentar ini gimana cara bacanya ini? Ikim. Hah? Yeah. Ikim. Right. Thank you for the 5 Whiskas unit. Message reads as buat Papa beli mameng. I can survive. I will survive, I tell you. Thank you. Bisa makan akhirnya. Dan buat kalian yang mau di-mention juga di acara podcast show Papa, or you would like to show support for It's the Lazy Cat podcast show, you can donate away by buying Whiskas unit at traktir.id/It's the Lazy Cat. Dan Papa Kucing juga ada Saweria, hanya di saweria.co
patreon.co/itsthelazcat. Bisa langsung kalian kirim dukungan donasi. Dan cara pakainya pun sama aja antara Traktir dan Saweria. Bisa pakai GoPay, Dana, link aja, OVO, atau via QR code transfer dari bank manapun. Oh yeah, and then for overseas and international audiences, you can donate way at paypal.me/itsthelazcat. Kohi coming never. Harus dibuat Kohi. Ya udah. Don't forget to check out my other It's the Lazy Cat podcast show segments and episodes, which you can stream and hear only on Spotify, Anchor FM, Pocket Cast, Breaker, Overcast, Radio Public, Google Podcast, and Apple Podcast. Semua episode podcast show mulai tahun ini bakal diupload full length episode di channel It's the Lazy Cat di YouTube ya. Interlude 08 bersama Biru Sailendra udah up and live. Spooky Talks 05 bersama Ratih bakal coming as soon as possible. And then kalau kalian mau dapat info dan update tercepat, terbaru dan terhangat dari Papa Kucing, bisa langsung aja cek di linktree/itsthelazcat. Di sana kalian bisa cek semua link-link medsos Papa, langsung klik dan langsung meluncur ke Facebook fanpage, Instagram, Twitter, channel YouTube, channel Spotify, dan yang lainnya. Well then, Kontra, any last few words before we end the show? Stay kind. That's it. I don't have any good words, but stay kind. Okay, don't forget to drink water. So ya. I'll see y'all. Pengen nambahin aja, Mama Kontra itu aslinya kalau di real life pas diajak ngobrol itu bisa lebih halu, bisa lebih menjurus dan mengena, sampai bisa nangis-nangisan. Sorry, for me, I'm actually a serious person. Tapi if you really know me well, I'm actually not that creepier as you thought. Asik kok. As like if you really see me in real life, ya udah begitulah. If you see her in real life, ya sekedar kayak, loh Kontra, pasti gitu ujung-ujungnya. Loh he, Pak Pacing, loh he. Loh he-nya tuh yang berkesan. Iya yang loh he. Loh he. Loh, lapo? Pedok ya betul. Okay, so thank you for listening to this podcast episode. We will see you all in the next one, Num Nums. This has been Papa Kucing and also Stay cheeky breaky. And yeah, Papa Kucing and Kontra. Yeah. Hore, bye Ebrinyan. Aku tuh berharapnya Papa Kucing and Kontra di sini gitu loh. Yaudah, ayo take lagi. Ulang lagi. Take 2. This has been Papa Kucing and Kontra. Yay, Here. finally akhirnya the curse hasn't been broken. Akhirnya guest star ketiga yang bisa kayak gitu. Almost. What the hell? Yeah. Emang selama gestarnya gimana? Papa Kucing and apa? Ya kamu nyebut namamu siapa di sini gitu loh. Ya kalau sebelumnya ada Lulo, ada Biru, Sailendra, juga ada Rati langsung profesional gitu. Yeay. Tapi sebelumnya kayak siapa? Ya kamu. Who are you? Oh ya, lupa. Hehe. Like, yaudah. So Yeah. yes, thank you for listening semuanya. Bye bye. Mata Bye-bye. nenek. Mata nenek. Mata nenek. Mata nenek. Mata nenek. I'll be back. Nyot 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 nyot.